Syifa Nugrahani dengan NIM 51112-11138. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kinerja keuangan dari PT Astra Agro Lestari. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan dari PT Astra Agro Lestari dengan total aset pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp30.638.650 dan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp30.399.906 dan total liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp30.638.650 di tahun 2021 yaitu Rp30.399.906. Selanjutnya ada laporan laba rugi dengan pendapatan bersih Rp16.517.189 pada tahun 2022 dan Rp18.014.469 pada tahun 2021 dengan beban pokok pendapatan Rp13.856.20 pada tahun 2022 dan Rp14.403.274 pada tahun 2021. Lalu laba brutonya Rp2.661.169 pada tahun 2022 dan Rp3.611.195 pada tahun 2021. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Di analisis rasio keuangan ada beberapa rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas dari PT Astra Agro Lestari. Yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2021, current rasionya yaitu sebesar 158% atau 1,579 dengan interpretasi setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp1,579 aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2022 current rasionya yaitu sebesar 164% atau 1,637 dengan interpretasi setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,637 aktiva lancar. Maka current rasio PT Astra Agro Lestari dari 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Di rasio likuiditas yang kedua ada quick ratio. Pada tahun 2021, quick rasionya yaitu sebesar 107% atau 1,07. Dengan interpretasi setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp1,07 aktiva lancar yang paling lancar. Sedangkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 111% atau 1,11. Dengan interpretasi setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp1,11 aktiva lancar yang paling lancar. Dengan ini, quick ratio dari 2021 ke 2022 juga mengalami peningkatan. Lalu, rasio likuiditas yang terakhir adalah cash ratio. Pada tahun 2021, cash rasionya yaitu sebesar 65% atau 0,654. Dan dengan interpretasi, setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp0,654 uang kas dan yang akan segera menjadi kas. Sedangkan untuk tahun 2022, cash rasionya yaitu sebesar 73% atau 0,734 dengan interpretasi setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp0,734 uang kas dan yang segera menjadi kas. Dengan ini, cash rasio dari 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Thoriq Al-Fadila dengan NIM 51112111131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas.
Yang pertama itu ada total debit to total aset rasio. Pada tahun 2021, setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan didanai oleh hutang sebesar 0,3036. Sedangkan pada tahun 2022, setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan didanai oleh hutang sebesar Rp0,3366. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai total debit to equity ratio. Pada tahun 2021, perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding di mana hutang lebih kecil dari modal sendiri. Sedangkan pada tahun 2022, perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding di mana hutang lebih kecil dari modal sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan time interest earning ratio. Pada tahun 2021, beban bunga hanya bisa ditutupi oleh laba usaha sebanyak 29 kali. Sedangkan pada tahun 2022, beban bunga hanya bisa ditutupi oleh laba usaha sebanyak 22 kali. Baik, saya akan melanjutkan mengenai long term debit to equity ratio. Pada tahun 2021, utang jangka panjang lebih kecil 0,1544 kali dari modal sendiri. Sedangkan pada tahun 2022, utang jangka panjang lebih kecil 0,2008 kali dari modal sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai rasio aktivitas. Yang pertama itu ada receivable turnover. Pada tahun 2021, piutang secara rata-rata berputar 6 kali dalam satu tahun. Sedangkan pada tahun 2022, piutang secara rata-rata berputar 5 kali dalam satu tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai average collection period. Pada tahun 2021, rata-rata piutang tertagih setiap 61 hari sekali dalam setahun. Pada tahun 2022, rata-rata piutang tertagih setiap 66 hari sekali dalam satu tahun. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafiz dengan NIM 5111211135. Untuk selanjutnya ada inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory. Untuk tahun 2021-nya 18.014.469 dibagi 3.037.772 sama dengan 5,9302 atau 5 kali. Persediaan secara rata-rata berputar 5 kali dalam satu tahun. 2022 16.517.189 dibagi 3.037.772 sama dengan 5,4373 atau 5 kali. Persediaan secara rata-rata berputar 5 kali dalam satu tahun. Selanjutnya ada working capital turnover. Net sales dibagi current asset dikurang current liabilities. Untuk tahun 2021 ada 18.014.469 dibagi 4.231.698 sama dengan 4 kali. Modal kerja rata-rata berputar sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Untuk 2022, 16.517.189 dibagi 4.231.698 sama dengan 4 kali. Modal kerja rata-rata berputar sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Selanjutnya ada total aset turnover. Net sales dibagi total aset. Tahun 2021 ada 18.014.469 dibagi 30.399.906 sama dengan 1 kali. Total aset rata-rata berputar 1 kali dalam satu tahun. Untuk tahun 2022 16.517.189 dibagi 32.636.650 sama dengan 1 kali. Total aset rata-rata berputar 1 kali dalam satu tahun. Untuk fixed asset turnover, net sales dibagi fixed asset. Untuk tahun 2021 ada 18.014.469 dibagi 6.172.225 sama dengan 2 kali. Aset tetap secara rata-rata berputar 2 kali dalam satu tahun. Tahun 2022 ada
16.517.189 dibagi 8.972.204 sama dengan 2 kali. Aset tetap secara rata-rata berputar 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada gross profit margin. Rumusnya gross profit dibagi net sales dikali 100%. Untuk tahun 2021 ada 3.611.195 dibagi 18.014.469 dikali 100% sama dengan 20% atau 0,2. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp2. Tahun 2022 ada 2.661.169 dibagi 16.517.189 dikali 100% sama dengan 16 atau 0,16. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp16. Selanjutnya ada operating profit margin. Rumusnya EBIT bagi net sales. Untuk tahun 2021 rumusnya untuk 2021 2.149.050 dibagi 18.014.469 sama dengan 12% atau 0,1193. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba usaha sebesar 0,1193 rupiah. Untuk tahun 2022 ada 1.687.504 dibagi 16.517.189 sama dengan 10% atau 0,1022. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba usaha sebesar 0,1022 rupiah. Selanjutnya ada net profit margin. EAT dibagi net sales. Tahun 2021 ada 145.711.000 dibagi 14.403.274 sama dengan 1.012% atau 10,117. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 10.000,117. Untuk tahun 2022 ada 100.304.000 dibagi 16.517.189 sama dengan 607% atau 0,0727. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 6.000,0,727. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Valerio Rahman dengan NIM 5111211134. Saya di sini akan memaparkan mengenai rasio probabilitas dari PT Astra Agrolestari Tbk. Di sini ROA pada tahun 2021 hasilnya yaitu 7% atau 0,0707. Keterangannya bahwa setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba usaha sebesar Rp 0,0707. Dan untuk tahun 2022 hasilnya yaitu 5% atau 0,502. Keterangannya bahwa setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba usaha sebesar Rp 0,0502. Dan untuk ROI-nya sendiri pada tahun 2021 hasilnya 479% atau 4,7931. Keterangannya bahwa setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 4,7931. Pada tahun 2022 hasilnya yaitu 307% atau 3,0736. Keterangannya bahwa setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 3,0736. Untuk ROE pada tahun 2021 hasilnya yaitu 688% atau 6,8825. Keterangannya setiap Rp1 dari modal sendiri yang digunakan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 6,8825. Untuk tahun 2022 hasilnya yaitu 463% atau 4,6325. Keterangannya bahwa setiap Rp1 dari modal sendiri yang digunakan menghasilkan laba bersih sebesar 4,6352. Di sini merupakan tabel common size dari PT Astra Agrolestari Tbk. Di sini tertera untuk keterangan apa saja yang ada pada tabel ini.
Untuk total aset lancar pada tahun 2021 sebesar 9.414.208 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 10.869.912 rupiah. Untuk common size-nya pada tahun 2021 sebesar 1.037,53%. Untuk common size pada tahun 2022 sebesar 7.697%. Untuk total aset tidak lancar pada tahun 2021 sebesar 20.985.698 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 21.040.691,42 rupiah. Untuk common size pada tahun 2021 yaitu 5.700%. Untuk tahun 2022 sebesar 14.899%. Total asetnya pada tahun 2021 sebesar 30.399.906 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 32.638.650 rupiah. Common size pada tahun 2021-nya sebesar 100%. Untuk tahun 2022 sebesar 100%. Di sini ada tabel lanjutan dari common size. Untuk total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 5.960.396 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 6.638.214 rupiah. Untuk common size pada tahun 2021 sebesar 20%. Untuk tahun 2022 sebesar 20%. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 sebesar 3.268.337 rupiah. Pada tahun 2022 sebesar 4.347.596 rupiah. Untuk common size-nya sendiri pada tahun 2021 sebesar 11%. Untuk tahun 2022 sebesar 13%. Total liabilitas pada tahun 2021 sebesar 9.228.733 rupiah. Pada tahun 2022 sebesar 10.985.810 rupiah. Common size-nya pada tahun 2021 sebesar 30% dan tahun 2022 sebesar 34%. Untuk total ekuitasnya pada tahun 2021 sebesar 21.171.173 rupiah. Pada tahun 2022 sebesar 21.652.340 rupiah. Untuk common size-nya sendiri pada tahun 2021 sebesar 69,64%. Untuk tahun 2022 sebesar 66,34%. Total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 sebesar 30.399.906 rupiah. Pada tahun 2022 sebesar 32.638.650 rupiah. Untuk common size-nya sendiri pada tahun 2021 sebesar 100% dan juga tahun 2022 sebesar 100%. Di sini ada tabel angka indeks dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Di sini tertera keterangan apa saja yang ada pada tabel ini. Untuk total aset lancar pada tahun 2021 sebesar 9.414.208 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 10.869.912 rupiah. Untuk angka indeks pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 sebesar 115%. Total aset tidak lancar pada tahun 2021 sebesar 20.985.698 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 21.040.641,42 rupiah. Untuk angka indeks pada tahun 2021 sebesar 100%. Untuk tahun 2022 sebesar 100%. Total aset pada tahun 2021 sebesar 30.399.906 rupiah. Dan untuk tahun 2022 sebesar 32.638.650 rupiah. Untuk angka indeksnya pada tahun 2021 sebesar 100%.
dan untuk tahun 2022 sebesar 107%. Baik, ini merupakan tabel lanjutan dari angka indeks. Untuk total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebesar Rp5.960.396. Untuk tahun 2022 sebesar Rp6.638.214. Untuk angka indeksnya pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 sebesar 111%. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 sebesar Rp3.264.337. Untuk tahun 2022 sebesar Rp4.347.596. Untuk angka indeksnya pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 sebesar 133%. Untuk total liabilitasnya pada tahun 2021 sebesar Rp9.228.733. Untuk tahun 2022 sebesar Rp10.985.810. Dan untuk angka indeks pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 sebesar 119%. Total ekuitasnya pada tahun 2021 sebesar Rp21.171.173. Untuk tahun 2022 sebesar Rp21.652.340. Dan untuk angka indeksnya pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 sebesar 102%. Total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp30.399.906. Untuk tahun 2022 sebesar Rp32.638.650. Dan untuk angka indeksnya pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 sebesar 107%. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Ajba dengan NIM 5111211133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan dari Yayasan Bina Usaha Indonesia. Yang pertama di sini saya akan menampilkan dari laporan posisi keuangan. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas dari current ratio pada tahun 2018, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp1.507 aktiva lancar. Dan untuk 2019, setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp21,9 aktiva lancar. Lalu selanjutnya untuk dari quick ratio pada tahun 2021, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp0,01 aktiva lancar yang paling lancar. Dan untuk 2022, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp0,07 aktiva lancar yang paling lancar. Baik, pada cash ratio di sini ada pada tahun 2021, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 4,1998 uang kas dan yang segera menjadi kas. Lalu untuk 2022, di mana setiap satu hutang lancar, Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,3271 uang kas dan yang segera menjadi kas. Lalu untuk rasio solvabilitas dari analisis kinerja keuangan pada PT ini ada yang pertama dari total debt to total asset ratio pada tahun 2021, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan didanai oleh hutang sebesar Rp0,043. Dan untuk 2022, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan didanai oleh hutang sebesar Rp0,025. Baik, di sini ada tabel dari Common Size. Yang pertama untuk total aset pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.198.340. Dan untuk tahun 2019-nya yaitu sebesar Rp3.099.707.1. Dan untuk
common size pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%, dan untuk common size pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dan untuk total liabilitas pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.133.371.700 rupiah. Dan untuk 2019-nya yaitu sebesar 6.029.617.936. Dan untuk total common size-nya pada tahun 2021 yaitu sebesar 67%, dan untuk tahun 2022-nya yaitu sebesar 195%. Di sini ada aset neto juga pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.810.549.596, dan untuk total aset neto dari 2019-nya yaitu sebesar 6.149.019-nya yaitu sebesar 6.029.617.936. Dan pada angka size 2018 yaitu sebesar 100%, dan untuk 2019 sebesar 283%. Di sini ada total aset neto pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.810.549.506, dan untuk aset neto 2019 yaitu sebesar 6.149.335.463, dan untuk total angka size-nya yaitu di 2018 sebesar 100%, dan untuk 2019 90%. Lalu total liabilitas dan aset neto yaitu sebesar 3.161.068.340 pada tahun 2018. Dan untuk total liabilitas pada 2019 yaitu sebesar 3.099.707.001. Dan untuk angka size dari 2018 yaitu sebesar 100%, dan untuk angka size 2019 yaitu sebesar 97%. Sekian, terima kasih.